Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, selamat datang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas tuntas gimana caranya mengelola media sosial instansi pemerintah biar lebih profesional dan tentunya lebih berdampak. Anggap aja ini semacam obrolan santai tapi berisi, khusus untuk Anda semua yang jadi wajah pelayanan publik di era digital ini. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Coba deh, kita renungkan sejenak kondisi di instansi kita masing-masing. Cara kita berkomunikasi dengan masyarakat, kira-kira udah pas belum ya dengan ekspektasi mereka yang sekarang apa-apa serba online? Soalnya ini bukan lagi soal nanti, ini tuh udah terjadi sekarang, di depan mata kita. Dulu ya, media sosial itu mungkin kayak pelengkap aja kan. Punya syukur, nggak punya juga nggak apa-apa. Nah kalau sekarang, wah beda cerita. Ini sudah jadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena disinilah tempat pemerintah bisa ketemu langsung sama warganya. Bisa mendengar, bisa merespons, bisa melayani. Simpelnya gini, kalau kita jago main media sosial, artinya kita juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas? Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah peran baru kita sebagai ASN di medsos. Terus, kita belajar cara merancang konten yang nggak cuma bagus, tapi juga efektif. Lanjut, gimana caranya bangun interaksi dan komunitas. Abis itu, kita lihat cara ngukur kinerja kita pakai data. Dan yang terakhir, ini penting banget. Cara menghadapi kritik dengan profesional. Yuk, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian 1. Peran baru ASN di media sosial. Coba deh kita ubah cara pandang kita. Di dunia maya, kita itu bukan lagi sekedar admin yang duduk di balik meja. Kita ini adalah, wajah digital dari pelayanan publik. Nah, ada 4 pilar etika nih yang wajib banget kita pegang. 1. Profesionalisme. Apapun yang kita posting harus jaga citra diri dan instansi. 2. Netralitas. Ingat kita melayani semua, jadi jangan sampai berpihak soal politik atau sara. 3. Keamanan data. Ini krusial, kita harus lindungi informasi sensitif. Dan, nah ini yang paling sering kelihatan sama publik, responsivitas. Seberapa cepat dan tepat kita merespons itu cerminan langsung dari kinerja instansi kita. Coba deh, tanamkan ini dalam pikiran kita semua. Setiap unggahan, setiap komentar, bahkan satu like dari akun kita, itu adalah cerminan pelayanan publik. Jejak digital yang kita tinggalkan, itu adalah reputasi instansi kita. Salah klik sedikit aja, bisa merusak kepercayaan yang udah dibangun bertahun-tahun. Ngeri kan? Nah, udah paham soal etika, sekarang kita geser ke bagian yang seru, bikin konten. Di sini, kita akan ubah mindset. Dari yang tadinya mungkin reaktif, cuma nunggu ada kejadian baru posting, kita jadi lebih proaktif, lebih strategis, lebih terencana. Prosesnya simpel kok, ada 4 langkah. Pertama, tentukan tujuan. Konten ini buat apa sih? Buat edukasi, ngasih informasi, atau buat bangun kepercayaan. Kedua, kenali audiens. Ini penting banget. Kita ngomong sama siapa? Pelaku UMKM atau anak-anak Gen Z? Jelas beda dong gaya bahasanya. Ketiga, buat pilar konten. Tentukan aja 3-4 tema utama, misalnya info layanan, tips anti-hoax, atau kisah inspiratif warga. Nah, terakhir, tuangkan semua itu ke dalam kalender editorial. Perencanaan itu kunci biar konsisten. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Nah, ini dia jantungnya media sosial, interaksi. Udah bukan zamannya lagi akun pemerintah itu cuma jadi papan pengumuman satu arah. Kaku banget kan? Sekarang, saatnya kita ciptakan dialog percakapan dua arah yang hidup. Terus gimana caranya? Gampang kok, ada beberapa tips praktis nih. Coba deh jangan cuma nunggu dikomentari, tapi kita yang aktif ajukan pertanyaan ke publik. Kalau ada warga posting hal positif soal layanan kita, langsung kasih apresiasi. Adakan sesi tanya-jawab live sama pimpinan, biar lebih dekat. Dan jangan takut buat nunjukin sisi humanis tim kita. Justru itu yang bikin orang merasa terhubung. Karena pada akhirnya, ya ini tujuannya. Setiap kita balas komentar, setiap kita jawab pertanyaan dengan baik, itu tuh ibarat kita lagi nyusun batas satu persatu untuk membangun sebuah benteng kepercayaan publik yang kokoh, sedikit demi sedikit. Oke, konten udah dibuat, interaksi udah jalan. Terus, gimana kita tahu semua usaha kita ini berhasil atau enggak? Apa cuma berdasarkan perasaan aja? Tentu enggak. Jawabannya ada di dalam data. Yuk kita belajar baca data sedikit. Gini, banyak yang ngira yang paling penting itu jumlah followers. Padahal bukan itu. Metrik yang paling penting itu namanya engagement rate.
Gampangnya, ini adalah angka yang nunjukin berapa persen sih dari audiens kita yang beneran peduli dan berinteraksi sama konten kita. Makin tinggi angkanya, berarti konten kita makin relevan buat mereka. Simple. Nih, kita lihat contohnya di grafik ini ya. Dari data bulanan misalnya, kelihatan banget kalau konten infografis tentang layanan dapat engagement paling tinggi. Pengumuman resmi biasa aja. Nah, ini kan masukan berharga banget. Artinya, bulan depan kita bisa fokus bikin lebih banyak konten infografis kayak gini. Data itu ngasih kita arah. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bagian yang jujur aja kadang paling bikin pusing. Menghadapi kritik. Di dunia maya yang namanya kritik, keluhan, bahkan komentar nyinyir, itu pasti ada. Tapi, cara kita meresponsnya itulah yang bisa mengubah keluhan jadi kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat nunjukin kualitas kita. Prinsipnya gampang banget kok. Apa yang harus dilakukan? Akui masalahnya, tunjukkan empati, tawarkan solusi, dan selalu jaga bahasa profesional. Terus, apa yang haram hukumnya dilakukan? Menghapus komentar kritis, ini bahaya banget. Terpancing buat berdebat kusir di kolom komentar, dan yang paling parah, mengabaikan keluhan itu. Dicuekin aja gitu. Jangan pernah. Jadi, selalu ingat ya, justru di saat ada komentar negatif itulah kita punya panggung buat menunjukkan bahwa instansi kita itu mendengarkan, peduli, dan mau jadi lebih baik. Respons kita yang tenang dan profesional itu adalah benteng pertahanan reputasi terbaik yang kita punya. Nah jadi, mulai dari etika, merancang konten, membangun interaksi, mengukur kinerja, sampai cara menghadapi kritik, sekarang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sudah memegang 5 kunci utama untuk komunikasi publik yang modern dan efektif. Sekarang, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi untuk kita renungkan bersama. Dengan semua bekal ini, langkah nyata apa yang akan kita ambil besok, lusa, atau minggu depan untuk melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi lewat media sosial? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih.